keinginan yang tak terbendung, ingin bersama dia aja. Yang pentingnya dia mau dengan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri orang yang terkena pelet. Jika Anda mempunyai ciri-ciri yang saya akan sebutkan nanti, kemungkinan besar Anda sudah dipelet orang atau Anda sudah terkena ilmu pelet. Ilmu pelet ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang kita dulu dan nenek moyangnya lagi sudah kenal ilmu yang satu ini. Menurut ceritanya, siapa saja yang kena dengan ajian pelet ini akan menjadi penurut dan cinta setengah mati kepada si pemelet. Seperti kita ketahui, ilmu pelet adalah sejenis ilmu pemikat, ilmu gaib yang digunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Jadi biasanya ilmu pelet ini digunakan untuk orang yang bertepuk sebelah tangan, yang cintanya tidak disambut atau cinta sebelah pihak, satu pihak aja. Misalnya seorang lelaki yang ingin mendapatkan cintanya dari seorang perempuan tetapi perempuan itu tidak suka padanya. Nah, lelaki ini akan menggunakan ilmu pelet ini untuk mendapatkan cinta si perempuan tadi. Dan ilmu pelet ini bermacam-macam jenisnya. Ada pelet semar mesem, ada pelet jaran goyang, pelet lintrik, pangkanang, jang, jawakan Sunda, dan banyak jenis lainnya. Yang pastinya ilmu pelet ini untuk memikat atau mendapatkan cinta dari lawan jenisnya. Orang yang terkena pelet cinta ini akan menyebabkan seseorang itu tergila-gila pada si pemelet. Orang yang terkena pelet atau orang yang dipelet biasanya mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda. Jadi kalau Anda mempunyai tanda-tanda yang akan saya sebutkan nanti, kemungkinan besar Anda sudah dipelet orang. Oke, jadi kita ketahui tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah gelisah. Jika orang terkena pelet atau orang yang dipelet ini selalu dalam keadaan gelisah. Jadi kalau pelet ini sudah mengena orang itu akan menjadi gelisah. Tak tentu, siang malam teringat terbayang-bayang pada seseorang. Yang seseorang itu adalah pemelet. Orang yang memelet dia. Menggunakan mantra sihir, menggunakan kekuatan gaib untuk membuat orang ini gelisah dan teringat padanya. Hal ini akan disadari oleh orang di sekelilingnya, seperti saudara, teman, orang tua, ataupun tetangga. Tetapi dia sendiri yang dipelet ini tidak sadar yang dia itu dipelet, tidak sadar yang dia itu gelisah. Karena orang yang dipelet ini biasanya tidak sadar atau dalam kondisi setengah sadar. Oke, jadi yang dipelet ini tidak merasa dia itu dipelet. Cuma tiba-tiba kok jadi gelisah ingat orang itu aja siang malam. Oke, jadi ini adalah ciri kena pelet yang pertama. Kemudian kita ke ciri atau tanda orang terkena pelet yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah mencium bau wangi pada waktu-waktu tertentu, terutamanya di tengah malam, di malam hari. Kita mencium bau wangi pada jam atau pada waktu tertentu dikarenakan orang yang memelet itu sedang melakukan ritualnya di tengah malam. Oke, pada jam-jam tersebut. Jadi orang yang dipelet ini akan mencium bau yang aneh, bau yang wangi biasanya ataupun bau kemenyan di tengah malam. Secara tiba-tiba. Oke, jadi itu adalah tanda yang kedua, mencium bau wangi ataupun bau sesuatu yang aneh di tengah malam. Tapi biasanya bau wangi. Kalau pelet-pelet ini biasanya berbau wangi. Di tengah malam di jam-jam tertentu. Dikarenakan si pemelet sedang
melakukan ritualnya. Biasanya ritual pelet ini menggunakan bunga, jadi bunganya sampai ke yang dipelet, baunya wangi. Oke, kemudian kita ke ciri orang yang terkena pelet nomor 3. Yang nomor 3 adalah rasa cinta yang melampaui batas. Tergila-gila, cinta mati. Itu adalah ciri yang nomor 3. Korban akan merasa ada cinta yang berlebihan pada seseorang yang dulunya tidak suka. Dia tidak suka dulunya, tidak suka, tidak cinta, tidak mau, tidak sudi. Tetapi tiba-tiba setelah kena pelet, perempuan ini atau lelaki ini jadi tergila-gila pada orang itu. Jadi cinta mati. Cinta banget. Itu adalah ciri yang nomor 3. Dulu nggak suka, tiba-tiba jadi suka. Dan sukanya ini, cintanya ini berlebih-lebihan. Kemudian kita ke ciri orang yang kena pelet atau tanda orang yang terkena pelet nomor 4. Yang nomor 4 adalah sering melamun. Korban akan sering melamun, jantung berdebar-debar, hilang konsentrasi, pikiran dan otaknya melayang-layang, cuma mengingat orang yang memelet, si pemelet. Berhayal, bertemu dengannya, jadi setengah gila. Orang yang kena pelet ini biasanya kayak orang gila. Karena ingatannya sudah dipengaruhi oleh ilmu gaib ini. Kemudian ke ciri atau tanda orang yang kena pelet nomor 5. Yang nomor 5 adalah demam, gak enak badan, sakit berpanjangan. Pusing 7 keliling, berdenyut, kepalanya berdenyut, demam, badan sakit. Tetapi kalau diperiksa dokter tidak sakit, tidak ada penyakit. Ini karena kita sudah dipelet orang, sudah dijampi-jampi orang, sudah dimasuki sesuatu yang tidak baik, aura negatif, jin, mantra-mantra. Jadi badan kita jadi sakit-sakit. Ini membuat kita jadi demam, pusing, badan tak enak, disebabkan kita sudah terkena pelet. Kemudian kita ke ciri yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah suka menyendiri. Orang kena pelet ini sudah nggak mau bergaul-gaul, nggak mau berteman-teman, nggak mau seperti dulu ke hulu ke hilir dengan kawan-kawan. Orang yang kena pelet ini akan menyendiri di kamar, melamun, berhayal, memikirkan orang yang memelet dia. Tentunya dia nggak tahu dia tuh sudah kena pelet. Jadi ingat aja dengan orang yang memelet. Kemudian kita ke ciri atau tanda orang terkena pelet nomor 7. Nomor 7 adalah berkeinginan yang tak terbendung. Ingin bersama dia aja. Ingin berjalan-jalan dengan dia. Menghabiskan waktu dengan dia. Pokoknya ingin bersama dia, cinta mati, jiwa raga, cinta buta. Jadi dia berkeinginan yang melampaui batas, oke, tanpa berpikir akibatnya. Cinta buta. Kemudian kita ke ciri-ciri orang yang terkena pelet nomor 8. Yang nomor 8 adalah hilang nafsu makan. Jadi kalau orang sudah dipelet ini sudah nggak ingat lapar, nggak nafsu makan, hilang selera makannya. Dia cuma ingat orang yang satu ini, si pemelet. Tidur gak nyenyak, makan gak enak, badan sakit-sakit. Pinginnya cuma berduaan sama si pemelet. Dah itu aja. Jadi pelet ini sangat mudarat. Oke? Jadi Anda semua kalau suka dengan orang jangan dipelet. Tidak baik. Jangan dipaksa-paksakan. Karena pelet ini adalah kerjaan iblis, kerjaan setan, kerjaan orang-orang yang tidak berakal. Kalau sayang orang, suka orang tuh ngomong dengan dia, kalau ditolak sudah habis cerita, nggak usah dipelet-pelet. Kasihan orang yang dipelet itu. Oke? Dan jika Anda semua mempunyai ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, tanda-tanda orang yang terkena pelet ini, segeralah mencari pertolongan. Bilang sama ibu bapak, bilang sama temannya,
minta nasihat di mana kok saya tiba-tiba aja suka dengan orang itu. Dulu saya benci, sekarang suka setengah mati, cinta setengah mati, ini. Ngomong. Jadi orang lain bisa menolong sebelum terlambat. Oke? Jadi bagi perempuan-perempuan ini terutamanya, berhati-hati. Sebagai umat beragama, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan agar jauh dari hal-hal pelik seperti ini. Beribadah, baca Quran bagi yang beragama Islam, bersolawat agar terhindar dari yang namanya pengaruh pelet. Jadi itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.